Saudaraku, mari kita bayangkan malam di saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah menyapa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, kehilangan pengharapan. Kehadirannya menjadikan dunia menaikkan sambutan pujian bersama para malaikat di sorga. Nyanyian pujian itu tetap bergema seperti malam ini. Nyanyian pujian kita gemakan bersama para malaikat dan seluruh umat Allah. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 100. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Tuhan telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar. Kasih dan karunia Allah besertamu. Ya Tuhan, dalam kegelapan hidup yang kami alami, Engkau berkenan hadir menyapa kami dengan api yang abadi. Terang itu menerangi hidup kami, supaya kami berani menjalani hidup karena Engkau mengundang kami berhimpun di sekitar palungan-Mu. Lihat
kita menaikkan nada pujian Kidung Jemaat 109, Hai terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa cahaya terang benderang di tengah dunia yang gelap gulita karena dosa. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah Sang Pembebas yang mengangkat beban derita kami dan mematahkan tongkat-tongkat penindasan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah penasihat yang ajaib, Raja perkasa, pembawa damai, Allah yang senantiasa berserta dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Semoga kami beroleh kekuatan batin supaya merasakan damai-Mu dan tidak takut menghadapi kehidupan sehari-hari. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari surga
Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudari-saudara dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita beroleh pengampunan dosa. Di dalam Dia pula lah hidup kita diperbaharui. Karena itu, mari kita menjalani hidup baru, hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan
Saudari-saudara dalam Tuhan, di malam menyambut kelahiran Yesus Kristus, kembali sabda Allah akan kita renungkan bersama. Mari bersatu di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus dan urapilah kami semua di malam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Di saat ini firman-Nya akan kembali kami renungkan. Ia Sang Sabda yang hidup itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kami. Karenanya biarlah karena pengurapan dari kuasa-Mu kami diteguhkan kembali, agar firman dari Sang Sabda yang hidup itu menguatkan kami untuk mensiarahi hari-hari kami dan memberitakan akan kabar baik tentang kasih Allah yang tak berkesudahan itu. Kiranya hari-hari kami menjadi kesaksian tentang kelahiran Kristus dalam hidup kami, lalu itu memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayatnya yang 38 yang menyatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang wanodia atau seorang gadis remaja, demikianlah figur Maria. Dia seorang wanodia, seorang gadis remaja. Seorang jurnalis, pencinta dan pemerhati kitab suci bernama Stephen M. Miller menggambarkan wanodia atau gadis remaja atau figur Maria ini kurang lebih sama seperti seusia anak remaja putri sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Dalam bahasa kita disebut wanodia, gadis remaja. Berarti masih sangat belia sekali. Kondisi gadis remaja yang semacam itu dalam kultur Yudais, secara khusus dalam budaya patriarki yang mengunggulkan laki-laki, maka sudah pasti dia berada dalam posisi lemah. Karena masyarakat Yahudi yang mengunggulkan laki-laki selalu melihat perempuan dengan mata sebelah, direndahkan. Kondisi gadis remaja sang wanodia Maria ini pun sementara berada dalam status bertunangan. Dia belum bersuami, sekalipun dalam kultur Yahudi, Maria yang bertunangan dengan Yusuf pada waktu itu sudah dipandang sebagai suami istri dengan Yusuf, tapi belum berhak hidup bersama sebagai suami istri. Karena dalam masyarakat Yahudi itu, anak-anak biasanya dijodohkan oleh orang tuanya. Nanti setelah seorang perempuan dia mengalami menstruasi, masa akil balik, lalu lebih resmi dilakukanlah perjanjian antara orang tua yang dulu pernah menjodohkan anak-anaknya itu dan sekarang lebih resmi masuk dalam pertunangan, dan masa pertunangan itu 1 tahun lamanya sebelum kemudian masuk dalam jenjang perkawinan. Dan Maria berada dalam masa pertunangan ini, yang masanya 1 tahun lamanya sebelum kemudian secara resmi berhak hidup sebagai suami istri dengan Yusuf, calon suaminya pada waktu itu, atau lebih tepatnya tunangannya pada waktu itu. Namun dalam masa bertunangan ini, kalau itu dibatalkan pada waktu itu harus melalui proses perceraian. Karena bertunangan, ikatan resmi, publik sudah tahu dan secara hukum dia sudah diikat dalam perjanjian. Gadis belia, remaja, wanodia, lugu, polos, yang dalam kultur Yudaisme yang patriarki dipandang rendah, lemah. Lalu dalam kondisi ketika dia memaknai masa-masa belianya itu sudah harus ditunangkan dengan Yusuf, dengan semua konsekuensi dan risikonya itu, lalu tiba-tiba harus menerima mandat. Jadi dilukiskan dalam narasi Lukas tadi, malaikat Gabriel datang lalu sungguh ada perjumpaan yang luar biasa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Itu tak pernah disangka oleh Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Bahkan kalau dilihat dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, Tuhan bersama dengan engkau secara istimewa.
Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Begitu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dan itu sungguh bagi Wanodia, gadis remaja belia ini, yang dalam kondisi tidak pernah menyangka akan menerima salam dari Sang Gabriel itu, yang kemudian di dalamnya menyapanya dan kemudian memberikan kepadanya mandat. Dan apa mandat itu? Secara jelas dengan gamblang sekali kita lihat bahwa dia dipilih sebagai seorang gadis remaja yang nanti akan menjadi ibu bagi Sang Juru Selamat. Dan ini sesuatu yang tak pernah bisa disangka, insan lemah yang semacam itu lalu kemudian menerima amanat ilahi, menjadi ibu bagi Juru Selamat, bahwa rahimnya itu akan hadir yang ilahi itu, Allah yang akbar itu, Allah Sang Pencipta itu, yang berkenan hadir dalam sosok insaninya di rahimnya. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya insan, saya belum bersuami. Yang dalam kondisi yang semacam itu bagaimana bisa? Itu dalam bahasa Indonesia biasa dipakai kata, bagaimana mungkin? Lengkara. Tidak mungkin. Tidak boleh terjadi. Mustahil. Tapi sesuatu yang lengkara tidak bagi Allah. Ada kuasa yang nanti melingkupi Maria sebagai sosok gadis belia, gadis remaja itu. Dan seiring dengan ia mengatakan fiat voluntas tua, fiat biarlah itu terjadi, biarlah itu dilakukan. Tadi dikatakan aku ini hanyalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Fiat voluntas tua, biarlah dilakukan. Bersamaan dengan itu pun Allah intervensi. Dan rahim gadis belia ini, gadis remaja ini, sang Wanodia ini pun diintervensi dengan kuasa ilahi dalam kuasa Roh Kudus. Dan Gabriel sendiri sudah mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Dan proses inilah yang mau kita refleksikan di malam Natal Yesus Kristus ini. Dari sisi sang hamba ini, menarik kata hamba di dalam Perjanjian Baru, umumnya itu diterjemahkan dari kata Yunani doulos, dan dia maskulin. Kata itu biasanya, jadi dipakai kata doulos. Doulos itu maskulin dan selalu menunjukkan tentang hamba laki-laki. Tapi menarik dalam terjemahan kita ini, aku ini hamba, dipakai kata dulai. Dan itu feminim. Jadi hanya khusus dalam Alkitab ini kata dulai muncul hanya pada Maria. Yang lainnya itu doulos. Untuk sosok maskulin yang kemudian di dalamnya selalu digambarkan hamba laki-laki. Tapi bagi Maria dalam narasi Lukas dilukiskan dolai, dan ini feminim. Diterjemahkan kata juga sebagai hamba, tapi dia khusus unik, feminim, dolai. Dan hanya untuk Maria. Untuk gadis belia, Wanodia, gadis remaja ini. Yang sungguh-sungguh gracia plena, penuh dengan rahmat, diberkati Tuhan secara istimewa. Yang dipilih dari setiap insan perempuan di muka bumi ini, untuk kemudian rahimnya dipakai, ada dimensi ilahi yang hadir karena kuasa Roh Kudus. Dan ini sungguh-sungguh istimewa. Anugerah Tuhan yang istimewa bagi perempuan ini. Dia yang dipandang rendah, dia yang kemudian dipandang secara khusus dengan sebelah mata, di tengah-tengah budaya yang mengunggulkan laki-laki, dia yang masih harus menjalani konsekuensi itu dengan mengatakan ya, karena tadi kita masih mengingat kondisinya adalah seorang yang sementara bertunangan dan yang membatalkan itu kalau hanya dengan perceraian, dan kalau dalam kondisi statusnya pada waktu itu sesuai dengan kultur Yahudi diketahui bahwa dalam kondisi ia mengandung, maka konsekuensinya dia akan pasti dirajam.
karena dia sudah dipandang bersinah. Karena memang kultur Yahudi memandang pertunangan, laki-laki dan perempuan sudah dipandang sebagai suami istri sekalipun belum berhak hidup sebagai suami istri pada waktu itu. Dan semua konsekuensi itu diterima oleh gadis remaja, gadis belia ini. Dengan mengatakan fiat voluntas tua, biarlah dilakukan. Karena aku ini hanyalah dulai, hamba perempuan. Siapa aku ini? Dari kondisi inilah kita mau belajar tentang kerendahan hati, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karenanya tokoh reformasi Martin Luther mengatakan, kalau kita mau melihat pribadi figur yang memiliki iman sempurna di dalam ketaatan, maka belajarlah pada Maria, Bunda Yesus. Seorang insan yang sungguh-sungguh mengerti keberadaannya, yang dalam kondisinya dia hanyalah remaja, yang dipandang dengan sebelah mata, perempuan yang direndahkan, di dalam kondisi ketika dia melihat segala sesuatu dengan konsekuensi, ketika dia mengatakan fiat voluntas tua, biarlah dilakukan, dengan konsekuensi dia akan dirajam, dan dalam konsekuensi dia menerima, dia memeluk itu, dia merengkuh itu semua sebagai bagian kerendahan hatinya, kesetiaannya, dan ketaatannya kepada Tuhan. Iman yang sejati. Begitu kata Martin Luther, belajarlah dari Maria. Dan malam hari ini kita mau belajar dari Maria, pribadi yang kontemplatif itu. Pribadi yang merenung dengan sangat mendalam. Apa arti salam ini bagiku? Dan apa konsekuensinya? Yang kemudian di dalamnya aku rengkuh, aku rangkul, aku peluk. Dan mengatakan fiat voluntas tua, biarlah dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan itu. Aku hanyalah dulai, hanyalah hamba perempuan ini. Dan biarlah itu terjadi. Dan sudah pasti dengan semua risiko, konsekuensinya. Dan inilah yang disebut-sebut dengan kontemplatif. Apa yang disebut dengan kontemplatif dari akar kata bahasa Latin templum, itu artinya ruang kudus. Ada ruang yang kudus. Dan kenapa kudus? Karena di situ ada dimensi intervensi di mana Allah hadir di ruang itu. Dan bukan hanya rahim yang kemudian menjadi ruang bagi hadirnya yang ilahi itu, Sang Allah sendiri itu, tapi hidupnya yang menggambarkan bahwa dia merasakan, dia mengalami kehadiran Tuhan, kontemplatif. Pribadi yang merenungkan itu semua, dan Lukas beberapa kali menggambarkan Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Untuk semua peristiwa dan pengalaman itu, dia menyimpan itu. Seakan-akan di dalam hidupnya itu selalu ada ruang untuk mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan sendiri. Untuk semua konsekuensi yang harus diterima bersama-sama dan dengan Tuhan sendiri. Dan moga malam Natal ini pun ada ruang itu. Kita yang 9 bulan sudah boleh digambarkan sepanjang tahun 2020 ini, tak jarang hidup dalam ruang yang gaduh, cemas, dengan semua bentuk kekhawatiran, dengan semua bentuk ketakutan, kecemasan. Moga di malam ini, di tahun 2020 ini ada ruang. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang kontemplatif, karena belajar dari pribadi Maria yang kontemplatif ini. Fiat voluntas tua, biarlah dilakukan. Ada ruang yang aku sediakan untuk kehendak Tuhan terjadi. Aku ini hanyalah hamba. Biarlah ia dengan segala otoritasnya itu terjadi bagi kami. Dan kami belajar bergantung terhadap apa yang Engkau sendiri kehendaki. Biarlah dilakukan. Fiat voluntas tua. Dan ketika muncul kata fiat ini, yang berarti membiarkan itu, Allah pun hadir. Dan rahim gadis belia ini pun diintervensi dengan kuasa ilahi. Saya berimajinasi seandainya kalau waktu itu Maria menolak. Dan dalam kondisi menolak itu, dia mengatakan, voluntatis miais, jangan. Tidak mau dalam kondisi yang semacam itu. Tidak terjadi bagi saya, tidak. Aku menolak.
Mungkin sejarah tidak akan seperti ini. Tapi kata fiat, biarlah, dan sejarah pun berubah. Dimensi ilahi masuk dalam dimensi insani. Surga merangkul dan merengkuh bumi. Allah yang hu akbar itu, Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen. Dan dia masuk dalam ruang insan, sama seperti Injil Yohanes mengatakan firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi sarks dan diam di antara kita. Dia membentangkan kemah dan tendanya di antara kita. Kata fiat dari Maria yang berarti biarlah, atau lengkapnya fiat voluntas tua, biarlah terjadi, sungguh menjadi bagian dalam kehidupan yang kiranya itu pun diteladani oleh gereja. Sehingga malam ini menjadi malam penuh kontemplasi bagi kita semua. Malam yang kemudian kita dedikasikan supaya tidak gaduh lagi. Supaya kemudian di dalamnya ada keteduhan untuk kita merenung mendalam, dan di situ ada ruang di mana Allah hadir, sama seperti kemudian Maria mengatakan, biarlah itu terjadi, biarlah itu dilakukan, fiat voluntas tua. Dan kata fiat itu selalu bersamaan, itu pasti dengan kata Dominus tecum, Tuhan sertamu. Bukan kompetensi Maria sendiri, bukan karena kemampuannya sendiri, bukan karena dengan kekuatannya sendiri, tapi selalu karena Tuhan sertamu, seperti yang digambarkan dalam salam malaikat tadi. Tuhan sertamu, dan karena Tuhan sertamu, Maria mengatakan biarlah itu terjadi, biarlah itu dilakukan. Dan moga malam ini adalah kita semua yang meneladani Maria, sehingga fiat voluntas tua itu menjadi spirit kita malam hari ini, seiring dengan di mana kita berkumpul, dan Natal di tahun 2020 ini menjadi Natal yang teduh. Kita jauh dari kerumunan, dari keramaian. Kita tidak berkumpul di gedung gereja dalam kondisi ramai. Satu dengan yang lain masih terpisah, yang dalam kondisi seakan-akan terhubung, tapi sejatinya kita sendiri. Tapi moga-moga kesendirian kita itu adalah sekaligus di dalamnya ruang untuk berkontemplasi. Sehingga kita sendiri ya, tetapi tidak kesepian. Karena di dalamnya ada ruang di mana Allah sendiri hadir bagi kita. Dan karena kehadiran itulah kita merasakan tentang Tuhan serta kita. Dominus tecum. Untuk kemudian menguatkan langkah kita bersyarah dalam hari-hari bersama-sama dengan Sang Juru Selamat, sama seperti Maria dengan fiatnya itu, lalu kemudian merangkul dan merengkuh semua konsekuensi yang harus dia peluk dalam hari-harinya untuk membesarkan Sang Juru Selamat. Dan bukankah Lukas selalu menggambarkan dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Pada saat berjumpa dengan Yesus, yang kemudian hilang dari kerumunan, kita masih ingat ketika Yesus menjadi bar mitzvah atau anak Taurat itu. Dan kemudian di dalamnya ditemukan kembali di bait suci, karena sedang bercakap-cakap dengan para ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus mengatakan, ibu harus tahu bahwa aku harus selalu berada di rumah Bapakku. Kita masih ingat ketika dalam kondisi perkawinan di Kana itu kehabisan anggur. Dan kemudian sang ibu ini minta dari sang putranya, bantulah karena mereka kehabisan anggur. Dan Yesus mengatakan, apa maumu dariku hai perempuan? Karena waktuku belum tiba. Semua peristiwa itu selalu dilukiskan oleh Lukas bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia pribadi yang kontemplatif. Dan kita mau belajar juga menjadi gereja yang moga-moga di tahun 2020 di malam hari ini mengajarkan kita berkontemplasi. Karena jujur gereja-gereja Protestan biasanya kan menghendaki supaya warganya menjadi aktivis. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Tabitha Kristiani, dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, yang mengatakan jujur saja gereja Protestan selalu membina warga gerejanya itu untuk menjadi aktivis, bukan? Dan jarang untuk menjadi seorang pribadi yang kontemplatif. Makanya segala sesuatu serba kemerungsung, kata orang Jawa. Gaduh, bising, reaktif.
tidak pernah bisa bertahan dalam sebuah proses, tidak pernah mau dalam kondisi merenung hingga mendalam. Yang terjadi hanyalah banal dan serba dangkal, serba tergesa-gesa, bising dan gaduh, intinya seperti itu. Bagikan seorang aktivis yang melakukan banyak hal, repot dalam banyak hal, sibuk dalam banyak hal, sehingga kehilangan makna meditatif, makna kontemplasi, makna merenung. Dan dalam kondisi semacam itu, ruang itu tidak diisi oleh Allah, tapi justru diisi oleh egonya, diisi oleh dirinya, diisi oleh kompetensinya, kemampuannya, kepandaiannya, kepinterannya. Dan dia merasa sudah melakukan banyak hal, tapi sejatinya dia meladeni egonya sendiri. Aktivis. Ibu Tabita Kristiani mengatakan seperti itu. Tapi moga malam hari ini kita belajar untuk rendah hati dan tidak usah terlalu bising, sibuk untuk menjadi aktivis. Kadang sudah dalam kondisi suasana gereja menghendaki supaya malam Natal menjadi renung, tapi jujur saja di situasi pandemi kayak begini pun gereja masih sibuk mau melakukan banyak hal. Fotokopi tata ibadah lah, distribusi tata ibadah lah, bikin inilah, merasa bahwa segala sesuatu terlalu banyak lah, apa saja. Mau bikin acara inilah, bertemu di sinilah, meskipun dengan protokol kesehatan tetap harus berjumpa lah, apa saja. Karena memang aktivis. Segala sesuatu tuh maunya riuh, gemuruh, serba sibuk. Padahal sudah wanti-wanti gereja kosong. Dan ada hikmah di balik itu semua. Allah menghendaki gereja menjadi kontemplatif di tahun 2020 ini untuk merenung. Sama seperti pribadi Maria ini. Jadi tidak usah rame. Tidak usah sibuk. Tapi siapkan hati. Sungguh-sungguh hati yang adalah kontemplasi, ruang untuk dan bersama-sama dengan Allah. Dan jika malam hari ini berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anak, syukurilah dalam persekutuan kecil itu. Dengan ketenangan, keteduhan, kontemplasi. Templum, ada ruang di mana Allah hadir sehingga mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Maria, sehingga dia punya kekuatan untuk mengatakan biarlah dilakukan fiat voluntas tua. Karena dia yakin betul apa makna Dominus Tecum itu. Bahwa Tuhan besertamu, Tuhan bersama dengan kami. Karenanya kami tidak takut untuk situasi yang kami alami pada saat ini. Dan kami akan tetap terus merangkah dalam kekuatan kebersamaan kami. Persekutuan kecil, keluarga, lepas keluarga. Yang satu dengan yang lain selalu punya ruang untuk bersama-sama dan dengan Allah. Natal 2020 menjadi berbeda. Karena kita belajar berkontemplasi. Di ruang-ruang isolasi, di mana begitu banyak orang yang masih berjuang antara hidup dan mati, dan kemudian di dalamnya berjuang untuk memohon belas kasih Tuhan, agar ada rahmat kehidupan, bersama-sama dengan para medis yang merenung untuk berjuang tentang apa makna berdedikasi hidup mati bagi setiap pasien, agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian di dalamnya berbeda dengan Natal di tahun-tahun yang lalu, dengan begitu banyak ragam makanan dan minuman, saat ini harus belajar berpuasa, karena di dalamnya menghemat betul atas setiap sen rupiah, yang kemudian di dalamnya dikumpul seiring dengan tetes air mata dan keringat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok dengan rupiah yang kita punya ini, sehingga dia harus berhemat untuk segala sesuatu bagi yang akan dibelanjakan. Bagi rumah yang kemudian menjadi sepi. Karena tidak ada mudik. Secara khusus satu dengan yang lain terpisah. Karena menghendaki dengan harapan bahwa segala sesuatu terjadi dan menjadi aman. Karena kalau berjumpa satu dengan yang lain, satu dari zona merah datang kepada zona yang lain dan membawa virus itu. Tapi moga kita belajar di sana tentang kontemplasi itu. Dan malam hari ini kita menjadikan ruang-ruang keluarga kita teduh di rumah kita masing-masing. Dengan ada kondisi banyak betul tata ibadah tahun ini ya. Waduh, banyak betul. Segabrek-gabrek tata ibadahnya. Aduh, repot mau pakai tata ibadah yang mana ini. Moga masih ada keluarga yang tetap mengatakan Tuhan ada ataupun tidak adanya tata ibadah.
Malam hari ini adalah kami satu dengan yang lain yang berhimpun dengan saling mengulurkan tangan berdoa bahwa di rumah-rumah tangga kami ada ruang bagimu, dan yang kemudian di dalamnya kami mengalami kehadiranmu. Fiat voluntas tua, jadilah, biarlah dilakukan menurut kehendakmu, karena kami tahu Dominus tecum, Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, yang ada adalah justru bersyukur. Fiat voluntas tua, biarlah itu yang terjadi seiring dengan yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami alami di ruang kecil rumah kami ini dalam ketenangan, dalam keteduhan. Dan mungkin tanpa tata ibadah. Tapi hati mereka lebih dari ibadah yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Mengkali ada yang sibuk sudah sulihat di HP dengan semua tata-tata ibadah itu, tinggal pilih saja mau di kanal YouTube kebaktian yang mana. Di sini nggak sedap ibadah malam Natalnya, ibadah belum selesai, dia cari halaman yang lain. Di sini terlalu hingar-bingar, dia cari yang lain. Ada banyak pilihan malam hari ini untuk melihat versi ibadah Natal di seantero negeri Republik Indonesia ini, dan tinggal pilih saja. Dan itu gaduh bukan, bising bukan, repot mau memilih ibadah yang mana untuk menyenangkan hati, dan itu keliru. Tanpa mungkin melihat ibadah itu di YouTube atau Facebook atau media sosial apapun. Di ruang kamarnya yang sepi, yang sederhana itu, di ruang-ruang keluarga yang sepi, yang sederhana itu, tetap masih ada pribadi yang berdoa dan bersyukur karena ada ruang bagi Tuhan. Mungkin sibuk beribadah sudah dan tinggal pilih mana yang paling menyenangkan hati. Tapi sio sing baku dapa dengan Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar dari Maria, untuk kiranya di rumah-rumah tangga kita ada ruang. Di dalamnya hadir Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Salam, hai Maria, Tuhan sertamu, engkau penuh dengan anugerah. Dan apa kata Maria? Fiat voluntas tua, biarlah dilakukan menurut kehendakmu. Selamat menyambut kehadiran Tuhan di ruang-ruang rumah kita malam hari ini. Berkontemplasilah dan alamilah kehadiran Tuhan. Alamilah bersama-sama dengan yang kamu cintai di rumah-rumah kecil keluarga-keluargamu. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian. Gerangan bayi apakah yang di pangkuan Maryam, kelahirannya didengar gembala yang bermalam.
Rama hendak menolong kita. Inilah Rajamu yang oleh malak dielung. Mari segera pergi melihat-Mu Marilah bersama orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat, kita dengan bangkit berdiri, mengucapkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kumuliakan bayi bumi, ku agungkan anakmu. Kau harapku
Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kala kami tahu apa yang harus kami buat, tapi kami kekurangan keberanian untuk melakukannya. Malam hari ini kami belajar dari Maria, Sang Bunda Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kami, Putramu, untuk belajar mengambil keputusan dan percaya kepada kuasa-Mu. Belajar untuk memeluk, merangkul, merengkuh kehendak-Mu, dan mengatakan biarlah itu dilakukan dan terjadi seperti apa yang Tuhan selenggarakan. Terlalu sering kami berada dalam kondisi gaduh dan bising atas setiap peristiwa dan pengalaman kehidupan kami, sehingga kehidupan kami penuh dengan kami meladeni apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga tiada lagi ruang untuk-Mu. Tapi malam hari ini kami belajar dari figur Maria, yang sungguh-sungguh berkontemplasi dan dalam dirinya ada ruang bagi-Mu sendiri, sehingga ia mengalami akan kehadiran Allah dan sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya. Tuhan sungguh-sungguh menyertainya. Dan biarlah malam hari ini keluarga-keluarga kami pun menjadi keluarga-keluarga yang berkontemplasi seiring dengan Natal tahun ini yang berbeda. Dan secara khusus malam hari ini kami terpisah satu dengan yang lain. Kami belajar untuk mengendalikan kemauan kami untuk berkumpul, tapi kami berada bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai saat ini dan di sini dengan perjumpaan yang serba terbatas. Kami berada di rumah-rumah tangga kami, bahkan beribadah pun tidak di gereja, tapi di rumah. Tapi biarlah itu semua adalah tempat di mana selalu ada ruang tentang kehadiran-Mu bagi kami malam hari ini. Dan kami belajar untuk berteduh. Kami belajar untuk tidak gaduh. Kami belajar untuk tidak bising. Kami belajar untuk tenang. Dan selalu ada ruang untuk merenung secara mendalam, berkontemplasi. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan serta kami adalah bersamaan dengan peristiwa dan pengalaman kami, karena kami selalu punya ruang bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini hati kami menjadikan palungan untuk tempat petiduran dan tempat lahir-Mu ya Sang Juru Selamat. Dan itu meneguhkan dan menguatkan kami untuk melangkah sebagai pribadi yang belajar beriman, sehingga belajar dari sosok Maria yang dengan rendah hati, setia dan taat kepada Tuhan, merangkul semua apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, dan kiranya itu menginspirasi kami, meneguhkan kami untuk juga memiliki perilaku dan sikap yang sama. Tolonglah ya Tuhan dengan semua konsekuensi atas kehidupan yang kami alami, hanya Engkau jualah yang memberikan kepada kami kekuatan, selama di dalamnya ada ruang bagi-Mu, bagi kami semua. Dan biarlah keluarga-keluarga kami malam hari ini, di mana hadir saudara-saudari, suami, istri, famili ataupun kerabat, yang di dalamnya ya Tuhan kami di sini, di rumah-rumah tangga kami boleh mengalami akan kehadiran-Mu, dan itu menguatkan serta meneguhkan kami. Berkatilah ya Tuhan, famili, saudara-saudari kami yang tidak sempat kembali,
Terlebih secara khusus anggota keluarga dekat kami yang tahun ini tidak sempat kami jumpai karena kondisi pandemi. Sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami tidak kesepian. Kesendirian kami adalah ruang perjumpaan dengan Tuhan, sehingga sekalipun kami tidak berjumpa, malam hari ini di dalam kekuatan doa, kami berjumpa dengan ruang bersama-sama dengan Tuhan sendiri, dengan semua yang kami kasihi, sehingga hati kami berpaut di dalam doa malam hari ini. Kami jauh dari semua fasilitas, alat-alat canggih yang dilengkapi dengan teknologi, sehingga kami bisa mengakses semua bentuk ibadah. Kami jauh dari alat-alat itu malam hari ini. Tetapi di dalamnya ya Tuhan, selalu ada ruang bagimu, sehingga ada ataupun tidak adanya alat-alat di mana mampu mengakses semua bentuk siaran-siaran langsung ataupun siaran ulang atau siaran tunda, semua bentuk ibadah-ibadah malam hari ini, kami tetap beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini dengan semua yang kami kasihi, sekalipun dengan beragam macam bentuk keterbatasan, tapi tidak menjauhkan kami dengan Engkau, melainkan justru mendekatkan kami sungguh-sungguh dekat denganmu, dan itu membuat kami sungguh terharu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan merangkul-merengkuh dan memeluk kami malam hari ini, sehingga kami tetap merasakan kasih setia dan sayang Tuhan. Di tengah-tengah kami belajar apa arti kerendahan hati, kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kami dengan semua kekurangan dan keterbatasan kami, jauh dari fasilitas harta. Kami berada dalam kondisi ketika kami berjuang untuk sesuap nasi karena kehilangan pekerjaan. Tapi malam hari ini kami boleh bersyukur karena Tuhan memelihara kami untuk tetap hidup, bahkan mengalami kembali Natal yang di dalamnya ya Tuhan Yesus, dengan apa adanya kehidupan kami syukuri. Sekalipun dalam kondisi yang semacam itu kami belajar untuk apa artinya berpuasa dan menahan perut untuk tidak merasakan kenyang dengan sesungguhnya. Tapi hati kami penuh dengan kehadiran-Mu. Sekalipun kami makan roti sedikit dan minum air sedikit, tapi kami mengalami penuh kehadiran Tuhan malam hari ini dan kami mensyukuri itu. Terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh-sungguh ya Tuhan tak pernah kami kira. Hadir di relung-relung dan dalam kehidupan kami yang serba terbatas, tapi menguatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri, tapi Tuhan bersama-sama di dalam kehadiran Tuhan bagi kami semua. Karena berkatilah ya Tuhan Yesus bagi mereka yang papa, bagi mereka yang mengalami ketakutan, kecemasan, tawar hati dan sakit, berduka. Bagi mereka yang dalam kondisi berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup. Bagi mereka yang berjuang untuk dan atas nama kemanusiaan, kasih dan cinta, untuk kemudian kebaikan orang lain. Bagi mereka yang hadir sebagai pemimpin yang tetap terus mengayomi, menjaga yang dipimpinnya. Bagi setiap keluarga-keluarga Kristen, bahkan setiap keluarga umat manusia yang pada malam hari ini berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup di tengah-tengah kondisi getir, lara, dan pilu kehidupan. Natal malam hari ini mengandaikan di dalamnya kasih sayang Tuhan yang di dalamnya kami alami sungguh, sehingga pengandaian itu menjadi aklamasi iman bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami Jemaat Ebenezer DKI Jakarta untuk memaknai kembali Natal tahun ini dengan belajar dari Maria, rendah hati, setia, dan taat kepadamu. Kami merangkul segala sesuatu atas kekuatan Tuhan, dan biarlah kami jalani itu dengan semua yang kami kasihi untuk menyongsong Natal di tahun 2020 ini sebagai peristiwa di dalamnya kami mengalami kasih Tuhan saja. Ampunilah akan dosa dan salah kami, dan terima kasih karena Engkau berkenan melawat kami ya Tuhan, di tengah-tengah beragam macam kehidupan kami di saat ini. Dan atas kehadiran-Mu itu, kami memiliki hidup, bahkan memilikinya dalam segala kelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam semua pengalaman baik yang boleh kami alami. Di tengah-tengah susah dan sulit hidup pun kami alami Engkau. Kiranya itu meneguhkan kami tentang kabar keselamatan yang kami terima, bahwa hari ini telah lahir bagi kami Juru Selamat Kristus Yesus Tuhan di dalam hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan di hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mary, that you know that your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? That you know that your baby boy has come to make you new. This child that you delivered will soon deliver you. Mary, that you know that your baby boy would give sight to a blind man. Mary, that you know that your baby boy would calm the storm with his hand. That you know that your baby boy has walked where angels throng. When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, that you know. 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 The blind will see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, that you know that your baby boy is looked of all creation. Mary, that you know that your baby boy would one day rule the nations. That you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb. The sleeping child you're holding is the great I Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku, mari kita bawa kepadanya persembahan syukur kita. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguhkah Dia jandang rendah, bayi lembut di palungan terbaring, langit dan bumi kerajaannya. Kami berlutut bersama Majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai pengganti menyan emas dan mur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, Halik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia di sorga
bagi kami umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Sebahagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang Engkau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha yang baru kami mulai atau kami rintis. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan, agar kami dengan penuh iman dan harap kepadamu, bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam rumah-Mu. Berilah kami keteguhan dalam masa-masa sulit, kegagalan atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerah atau berputus asa. Berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh, berkatilah hidup kami, dan terimalah persembahan syukur buah kehidupan kami. Holy night, the stars are brightly shining.
Maha Agung, kami memuji nama-Mu karena Engkau membuat malam ini menjadi peringatan akan Kristus yang hadir bagi dunia. Ia hadir untuk memberikan damai sejahtera dan mengenyahkan ketakutan. Dalam Yesus Tuhan kami, Engkau berkenan menyatakan rahmat dan pengharapan. Pengharapan yang Tuhan berikan seperti hadirnya cahaya di malam hari. Cahaya ilahi yang mengenyahkan kegelapan. Bagi Allah, Bapa yang di surga, puji-pujian, hormat dan terima kasih kita persembahkan kepadanya. Karena Ia memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia berdosa. Dia lahir di kandang yang hina, supaya kita dapat hidup dalam kemuliaan surga. Dia telah menjadi miskin agar kita menjadi kaya.
Dia telah mati agar kita hidup selamanya. Kiranya Roh-Nya mengajar dan membimbing kita agar semakin mengenal kasih-Nya yang agung yang telah Ia nyatakan dalam Anak-Nya, Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pergi dan beritakanlah dalam pengharapan, perdamaian, sukacita, dan kasih. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai, lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami PLKPKP mengucapkan Selamat Hari Natal bagi seluruh jemaat GPID Ebenezer Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.